Hai semuanya, ayo dong dukung channel ini dengan hanya menonton cerita utama di official YouTube Andrikai. Jika kalian lihat video ini di sosmed lain, itu reupload ya. Terima kasih. Hari ini lu gak sibuk kan? Harusnya gue yang nanya gitu. Kerjaan gue udah selesai semua, jadi ya sekarang bebas. Ya udah, sama berarti. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Mau ke resto bintang 5 atau ke Starling? Mana sanggup gue buat ke resto bintang 5. Ya elah, kayak sama siapa bayar lu, Rudi. Ya sekalinya lu yang bayar juga di sana tetap bukan lingkungan gue. Yaudah ayo kita ke Starling aja deh. Ujung-ujungnya tetap tempat biasa kita nongkrong. Kenapa emang? Udah ngelevel kan sama lu? Mana mungkin gue bilang gitu sama tempat yang dulu ya jadi tempat kita senang bareng. Udah yuk berangkat. Nih, kopi hitam kesukaan lu. Thanks gak? Aneh juga ya. Punya lampu tapi tetap ngopi di pinggir jalan. Masa sih? Perasaan gue biasa aja dah. Jujur gue lebih sering makan atau minum di pedagang yang ada di pinggir jalan dibanding makan di resto. Ya terus tadi kenapa ngajak gue ke resto, ha? Ya siapa tahu lu bosan ngopi di pinggir jalan. Mustahil gue bisa bosan. Gimana keseharian lu? Setiap ketemu itu mulu yang lu tanyain? Ya kan gue juga pengen tahu kali keadaan sahabat gue gimana. Ya seperti biasa, kehidupan yang datar. Tapi ya gue gak bisa benci dengan keadaan gue saat ini. Mau sampai kapan lu akan terus terikat dengan masa lalu, ha? Entahlah, bertahun-tahun gue coba buat bisa lepas. Tapi gue tetap gak bisa menerima kenyataannya. Kalau soal itu udah di luar kemampuan gue. Jadi gue gak bisa bantu apa-apa. Kehadiran lo aja udah cukup membantu Arga. Dah gak usah dipikirin. Suatu saat nanti gue yakin diri gue bisa menerima kenyataannya. Gue doain yang terbaik buat lo. By the way, gimana dengan keadaan kota ini? Ya seperti yang lo lihat tadi. Mereka hanya salah satu dari komplotan preman yang meresahkan para warga di kota ini. Terutama pedagang. Mereka selalu dipalak setiap hari dengan alasan bayar pajak wilayah. Selain itu, banyak juga kriminal lain yang gak terekspos ke publik. Tahun demi tahun keadaan semakin memburuk. Terus siapa yang punya kuasa besar atas kerusakan di kota ini? Gue belum investigasi lebih dalam, jadi gue belum tahu siapa orang yang punya pengaruh besar di kota ini. Tapi yang gue tahu, perebutan wilayah masih terus berjalan sampai sekarang. Lalu, bagaimana dengan organisasi itu? Shadow Zika. Mereka terus mengalami penurunan. Setelah era kita selesai, geng itu tak pernah sekaliber mendekati masa prime-nya. Bahkan wilayah yang dulu pernah dilindungi atas namanya sudah direbut 95%. Sekarang gue yakin, geng itu telah kehilangan tujuan aslinya. Saat ini mereka hanya sekumpulan berandalan yang hanya ada bertarung di otaknya. Lu yakin gak sih, geng itu bisa kembali ke masa prime-nya? Mustahil, kecuali lu terakhir kembali di era ini dan memimpin mereka. Bukannya gue udah terlahir kembali ya? Hah? Gue usah ngawur deh. Wait, Arga, apa rencana lu kali ini, ha? Jangan-jangan lu sengaja masukin Andri ke SMA Zeksa buat jadi penerus lu? Weh, santai dulu dong. Pertama, Andri masuk SMA Zeksa karena keinginannya sendiri. Kedua, dia nggak tertarik sama sekali buat main geng-gengan. Dia cuman mau hidup normal di sana tanpa mengikuti jejak ayahnya. Tapi misalkan dia mencoba ngambil alih geng itu, menurut lu Shadowzy bakal kembali ke masa prime atau tidak? Gua nggak bisa yakin 100%. Tapi dengan kemampuan Andri saat ini, mengambil alih geng itu bukan perkara yang sulit. Tak ada orang yang berpotensi di sana untuk bisa ngalahin Andri. Apalagi dengan ability yang dimiliki anak lu. Skill Reaper. Kemampuan adaptasi tingkat tinggi yang bahkan mampu mengambil kemampuan musuh sampai 200%. Lu benar-benar melahirkan monster baru di era ini. Ya, walau kemampuannya hanya bentuk potongan baru dari ability punya lu. Tapi tetap aja, jika dia mencoba menyerang geng itu sendirian, gue yakin dia kalah. Oh, iya kah? Tapi gue yakin dia bisa ngalahin mereka sendirian. Nggak usah mimpi Arga. Gue tahu Andri itu kuat. Tapi berharap dia bisa melawan geng itu sendirian, mustahil. Masih bilang mustahil kah kalau dia pakai ARC? Arga gila lu ya? Lu ngajarin teknik itu ke dia? Nggak apa emang? Masalah kah? Dongo. Lu lupa dampaknya setelah pakai itu teknik? Ya tahu lah, masa kagak? Udah tahu bisa hancurin organ dalam, ngapa tetap pelajarin? Sans coy, gak mungkin gue ajarin teknik berbahaya tanpa tahu tubuhnya sanggup bertahan atau tidak. Dia sudah dipaksa hanya mengalami pegal-pegal jika digunakan dengan takaran normal.
Gua nggak habis pikir lagi lu ajarin dia begituan. Orang tua mana yang ngajarin anak ke cara hancurin diri? Kayaknya cuma lu satu-satunya orang tua yang gitu deh. Ya ini demi kebaikan dia sendiri. Jika gunain itu gimana kemungkinannya? Kalau udah gitu gua no komen lah. Ya langsung gak bisa prediksi loh. Gua belum tahu seberapa besar power yang dia punya saat gunain itu teknik. Jadi gua nggak bisa yakin 100%. Ya udahlah, lagian yang mustahil tuh dia bakal nyerang tuh geng. Kecuali mereka yang nyari masalah duluan. Tapi ya kemungkinannya kecil, jadi lu gak usah khawatir. Gara-gara ngobrol sama lu kopiku jadi adem nih. Soal lu sendiri kenapa gak dikokop? Pembahasan lu bikin gua nggak bisa santai tau gak? Hehehe, sorry, udah kokop buruan. Iya. By the way, gimana kabar istri lu? Sehat? Sehat, tumben nanyain istri gue. Naksir lu ya? Gue bakar lu sekarang kalau naksir. Ngaco, cuma nanya kabar dikira naksir. Aduh, tingkat cemburu lu tuh ketinggian tau gue. Kalau orang Asia yang nanya pertanyaan tadi, gue yakin bakal langsung dibuat lumpuh sih sama lu. Ya wajar lah, Lela udah bagikan harta karun buat gue. Bahkan gue gak akan segan nyambut nyawa orang yang udah nyoba musik dia. Sifat lo yang ini gue takut banget diturun ke anak lo. Ya bagus dong. Aduh, dulu ayahnya udah bikin gue repot. Di era sekarang malah ada anaknya. Ya moga aja gak kayak ayahnya sih. Kampretnya gue sekarang jadi wali kelas anak lo tau gak? Otomatis dia jadi tanggung jawab gue di sekolah. Hehe, gue titip Andre ke lu ya kawan. Titip ngapain? Emang ada yang bisa ngalahin dia? Lu kan bisa. Kan gue bukan musuh anak lo, jadi ngapain gue kalahin dia? Ya jagain aja udah. Gue takut dia tiba-tiba bakar sekolah. Kalau dia gitu sebagai gantinya lu yang gue bakar. Jir, jangan dong. Oh iya, dia bersikap layaknya anak SMA pada umumnya gak? Jujur, enggak. Maksud? Itu dulu 3 bulan yang lalu, sekarang mau dia kayak anak SMA biasa lah. Emang gua tak jatuh jauh dari pohonnya. Dulu cueknya tingkat dewa. Lama-lamaan kayak bocah autis gak bisa diem. Lu kalau ngomong bisa difilter dulu gak sih? Jadi dia sendirian terus 3 bulan yang lalu? Iya begitulah. Tapi Sans, sekarang dia udah punya kawan yang selalu sama dia. Lihat dia kumpul sama temennya, bener-bener kayak ngeliat kita dulu. Sayangnya salah satu dari kita udah dipanggil Tuhan duluan. Lu coba sekali aja deh temuin temennya si Andri. Gue yakin lu bakal kaget sih. Kaget, kenapa? Dah temuin aja, gue yakin lu gak bakal nyangka sih. Wih, bikin penasaran. Iya nanti kalau punya waktu senggang gue coba temuin mereka deh. Gue harus pulang sebelum gelap. Soalnya gue pengen buru-buru kembali ke pelukan Laila. Gak apa, iri ya. Kagak, udah buruan sono pulang lu. Makanya buruan ikan apa Ruth? Enak tahu pelukan istri. Bacot, buruan pergi ke lu. Yuk gue anterin lu pulang dulu. Gak usah, jalan kaki sehat. Dih, ngambek. Hai berisik lu, buruan pergi gak sebelum ku bakar lampu lu. Iya jangan. Tapi nggak apa-apa sih, gue jadi punya alasan buat beli Bugatti. Aduh, ini manusia kalau bukan sahabat mah udah gue tendang bijinya.